Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan 10 pilar pendidikan anak. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita masuk di pembahasan yaitu Ar-Rakizah At-Tasi'ah, yaitu pilar ke-9, Al-Jalisus Salih, yaitu memilihkan teman untuk sang anak. Ya, memperhatikan teman sang anak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang di antara kedurhakaan orang tua, di antara kedurhakaan orang tua adalah tidak mendoakan kesolihan teman sang anak. Karena anak ini agamanya itu sesuai dengan agama temannya. Maka ketika orang tua hanya fokus berdoa untuk kesolihan sang anak, ya Allah jadikan anakku yang soleh, sampai orang tua lupa untuk mendoakan kesolihan teman-teman sang anak, kata para ulama ini adalah orang tua durhaka. Karena agama sang anak itu dibangun di atas agama temannya. Maka penting orang tua selain memilihkan teman yang soleh untuk anaknya, dia juga mendoakan kebaikan untuk teman-teman anaknya. Karena ini sangat penting. Karena kalau teman anak-anaknya didoakan, ya Allah semoga teman-teman anak saya dijadikan soleh, semoga mereka adalah orang-orang soleh. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat teman-teman anaknya soleh, maka otomatis Allah juga akan menjadikan anaknya menjadi soleh. Karena ini sangat penting. Sebelum kita masuk di pembahasan. Kemudian kata Syekh, inna ta'ahudal abna fi babil jalisis sahib, ya min a'zamir rakaiz allati yajibu mura'atiha fit tarbiyah. Sesungguhnya ya peran orang tua kepada anaknya dalam memilihkan sesungguhnya orang tua ketika memperhatikan, memilihkan teman yang baik untuk anak-anaknya merupakan pilar yang penting yang wajib diperhatikan oleh orang tua dalam pendidikan anak mereka. Fa inna sahib sahib, karena namanya teman itu menarik. Wala budda an yu'athira fi jalisi, dan teman itu ya pasti akan mempengaruhi temannya atau teman duduknya. Waqad daraba lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan fi bayani ta'thiris sahib ala sahibihi fil khairi wasyarr. Dan Nabi SAW telah memberikan permisalan ya bagaimana teman itu memberikan pengaruh, baik itu pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan juga tukang pandai besi, kata Nabi SAW. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdhika wa imma an yuhdhiyaka. Kalau dia tidak bisa, kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia memberikanmu minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, kalaupun dia tidak memberimu, maka kamu bisa beli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan, kalau engkau tidak bisa membelinya, paling enggak kamu bisa mendapatkan bau yang sedap darinya. Ya, bau yang enak dari dia. Jadi penjual minyak wangi ini adalah seperti teman yang baik. Kalau tidak bisa dapat manfaat dari dia, ya paling enggak dia bisa mencontoh. Kalau misalnya tidak bisa mencontoh, maka bisa jadi dia dapat dampak kebaikan dari temannya ini. Maka ini diperhatikan. Kemudian Nabi SAW mempermisalkan tentang teman yang buruk itu seperti ya pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak. Dia bisa membakar bajumu. Kalau engkau terlalu dekat dengannya, maka percikan-percikan api dari pandai besi itu bisa membakar bajumu, bisa membahayakanmu. Ini kata para ulama menunjukkan ya namanya
uh, dekat dengan pandai besi, ini bisa berbahaya. Demikian pula sang anak. Dan ketika dekat terlalu lama dengan temannya yang buruk, maka anaknya bisa tenggelam dalam kubangan maksiat dan dosa-dosa besar. Ya. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Kalau dia tidak membakar bajumu, tidak memberikan pengaruh buruk kepadamu, maka engkau bisa mendapatkan bau yang tidak sedap dari dia. Paling enggak kalau misalnya sang anak ini ya tidak ikut-ikutan temannya yang jelek, meskipun dia berteman dengan orang yang buruk, paling enggak dia terkena dampaknya. Pasti ada perilaku buruk yang kemudian nanti akan ditiru oleh sang anak ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan hal tersebut. Dan juga Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian memperhatikan siapa teman dekat kalian. Jadi orang tua harus perhatian sama teman dekat anaknya. Jangan sampai orang tua ya acuh tak acuh, nggak mau tahu ya dengan teman anaknya. Maka orang tua harus perhatikan itu. Fa'alal aba mutaba'atu abna'ihim fi man yashabuna wa yujalisuna fil madaris wa ghairiha. Maka orang tua harus mencari tahu siapa teman-teman anaknya. Anak-anaknya ini duduk sama siapa? Baik itu di sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Ya, jangan sampai kemudian orang tua lalai dari teman-teman anaknya ini. Ya, jangan sampai orang tua nggak tahu. Wa qad istajadda naw'un minal ashabi wal julasa fi hadzal zaman. Dan Bapak Ibu sekalian, sungguh di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang baru dalam pertemanan ya sang anak lam takun mawjudah, yang enggak ada di zaman sebelum kita. Ya, di mana pertemanan ini ya banyak merusak sang anak. Yaitu ala wahwa al-qanawat al-fadaiyah, yaitu saluran-saluran televisi, wa mawaqi'ul internet, dan juga saluran-saluran internet, wa wasailit tawasul al-ijtima'i ghairal ajhizatil mahmula wa nahwiha, dan juga media-media sosial yang digenggaman sang anak dan yang lainnya yang sejenisnya. Ini orang tua harus tahu, harus perhatikan juga ini. Gadget di anaknya, HP, saluran telekomunikasi yang dipegang anaknya harus diperhatikan. Karena ini ibarat teman sekarang ini yang dulu nggak pernah ada di zaman sebelum kita. Ya, allati yahmiluhal abna fi aidihim aina makanu, yang dibawa oleh anak-anak kita dimanapun mereka berada. Ya, fi buyutihim, ketika mereka di rumah, wa inda khurujihim, ketika mereka keluar rumah. Ya, wa hadhil ajhiza lam takun tahta mutaba'atil abna wa raqabatihim. Ya, jangan sampai orang tua lalai dari teman anak ini, teman yang selalu bersama anak ini, karena ini sekarang yang lebih banyak memberikan pengaruh, yaitu gadget. Jangan sampai orang tua membiarkan hal tersebut. Ya, dan juga jangan sampai orang tua tidak mengawasi penggunaan gadget untuk anak-anaknya. Fa inna khataraha azim. Karena apa? Bahayanya ini sangat besar bagi akal, alal ukul, bagi akal, wal adyan, bagi agama sang anak, wal akhlaki wal adab, baik dari segi akhlak dan adab. Ya, berapa banyak kita lihat akal sang anak itu rusak gara-gara sering melihat gadget, sehingga candu. Ya, dan ketika sudah candu kemudian akhirnya jadi berpenyakit. Ya, kemudian merusak agama. Karena di situ ya semua agama diperlihatkan, semua agama dipertontonkan, dan juga hal-hal yang mengandung kesyirikan, hal-hal yang mengandung larangan-larangan Allah juga diperlihatkan di situ, sehingga merusak agama, merusak akhlak dan adab. Berapa banyak kita dapati sekarang di media sosial orang itu berkata-kata kotor, berkata-kata keji, sehingga kemudian sang anak menirunya, mengikutinya, bahkan di antara mereka tahu kata-kata tersebut dari gadget-gadget mereka. Karena apa? Karena orang tua lalai dari memperhatikan ini teman-teman sang anak ini yang selalu bersama dia. Bahkan qattaha, berapa banyak para pemuda yang sudah menyimpang, wan harafa, dan sudah melenceng dari jalan yang lurus karena gadget-gadget ini. Ya, wa ala bihimul amru ila munkaratil azimah, sehingga apa? Ya, gadget-gadget ini menggiring mereka ke dalam kemungkaran yang lebih besar dan petaka yang lebih besar. Wa balaya jasima, petaka yang lebih besar, la ya'lamu khataruha illallahu azza wa jal, yang tidak mengetahui bahayanya dan kerusakannya
kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui bagaimana gadget ini merusak dan sangat berbahaya bagi sang anak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang tua perlu memperhatikan teman anak, terutama gadget ini, karena sekarang gadget ini adalah ibarat teman dekat. Karena ini dibawa 24 jam oleh sang anak. Oleh karenanya Fudail bin Iyad rahimahullah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan ya penjagaan anakku kepadamu ketika dia luput dari penjagaanku. Harapannya ketika orang tua memperbanyak doa ini, ya ketika orang tua itu luput dari penjagaan sang anak, maka Allah yang menjaganya. Karena sesuatu kalau sudah diberikan kepada Allah, maka Allah adalah ya pasti menjaga titipan hambanya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan titipan hambanya. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini perlu orang tua banyak berdoa, ya Allah, aku titipkan penjagaan anakku kepadamu ya Allah, di saat dia luput dari penjagaanku. Baik, Allahu a'lam. Inilah pilar ke-9 dari pendidikan anak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.